Hari ini kita akan memikirkan sebuah tema, yaitu pengampunan dosa. Kita lanjutkan seri pengakuan iman rasuli sampai pada kalimat pengampunan dosa. Saya tidak tahu apakah saudara pernah mendengar orang berkata, atau saudara pernah berkata, atau orang yang berdiskusi dengan saudara dan mengatakan bahwa semua agama itu kan sama saja. Pernah saudara mendengar itu? Atau ada yang mengutip pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Saudara setuju? Banyak jalan menuju Roma itu diartikan sebagai semua agama sama saja. Bagaimana kalau saudara mendengar kalimat itu atau ada yang bertanya dan saudara diminta respons? Bagaimana saudara meresponi kalimat itu? Setuju? Saya usulkan kalau ada diskusi atau yang bertanya, katakan saja saya setuju dengan Anda bahwa semua agama itu 99% sama. Semua agama di dunia ini banyak kesamaannya, mungkin mencapai 99%. Misalnya sama-sama percaya ada Allah pencipta, sama-sama percaya ada malaikat, sama-sama percaya ada setan, sama-sama percaya ada sorga, ada neraka, sama-sama percaya bahwa manusia harus berbuat baik, sama-sama percaya bahwa manusia yang berdosa harus dihukum, sama-sama percaya bahwa suatu hari bumi ini akan kiamat, dan kita harus menghadapi pengadilan Tuhan, sama-sama percaya bahwa manusia hidup di dunia akan menghadapi kematian. Dan ada nilai kekekalan, kebenaran dan kebaikan, sama-sama percaya ada suara hati nurani yang berbicara kepada setiap pribadi, sama-sama percaya bahwa harus hormat orang tua, membangun relasi yang baik, berusaha untuk berbuat baik dan mengumpulkan pahala. Dan banyak lagi kesamaan lainnya. Hanya ada 1% perbedaan antara agama-agama di dunia dan ajaran iman Kristen. Nah, saudara bisa berkatakan, saudara ingin tahu yang 1% itu? Atau hari ini saudara ingin tahu yang 1% beda itu, bedanya di mana? Bedanya di sini saudara, dalam hal menyelesaikan dosa manusia. Di sini letak bedanya. Bahwa menyelesaikan dosa itu berbeda-beda menurut ajaran-ajaran agama yang ada. Misalnya, ajaran Buddha mengatakan dosa bisa diselesaikan melalui 8 jalan kebaikan. Jadi kita harus punya semua yang baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, berbuat yang baik, bicara yang baik, relasi yang baik, semua yang baik. 8 jalan kebaikan. Dan gak mudah untuk bisa mendapatkan 8 jalan itu. Saudara perlu bertapa, misalnya perlu menahan nafsu, ya, perlu meditasi dan berbagai macam hal, mengosongkan diri sampai mencapai body, ya, seperti Buddha. Agama Hindu misalnya, dosa bisa diselesaikan lewat meditasi, lewat menyiksa diri, atau upacara-upacara sembahyang yang dipimpin oleh imam dan sesuai dengan ajaran Hindu. Ajaran Islam misalnya mengatakan dosa itu bisa diselesaikan dengan hukum timbangan. Suatu hari saudara akan ditimbang antara pahala dan dosa, berat mana? Ya. Kalau beratnya dosa lebih berat, masuk neraka. Kalau pahala lebih berat, bisa diterima di sorga, mudah-mudahan. Ajaran teologi Katolik misalnya mengatakan dosa bisa diselesaikan lewat api penyucian, lewat doa atau misa yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal. Ajaran Taoisme misalnya, Lao Tzu mengajarkan bahwa dosa bisa diselesaikan lewat Tao atau jalan atau kebenaran yang datang dari sorga. Tao ke Tao, fei chang Tao, kata Lao Tzu. Ya, Tao atau jalan yang benar itu datang dari sorga. Walaupun sampai akhir hidupnya dia belum menemukan Tao atau jalan atau kebenaran itu. Agama tradisi misalnya mengatakan bahwa dosa bisa diselesaikan dengan banyak berbuat baik, kumpulkan pahala sebanyak mungkin. Ya, mudah-mudahan nanti diperhitungkan, ya, dosanya diampuni dan bisa masuk surga.
Nah, bagaimana dengan ajaran iman Kristen, ajaran Alkitab? Alkitab mengajarkan, di sini satu bedanya, saudara, bahwa dosa bisa diselesaikan dengan substitusi atau penggantian. Usaha manusia untuk menyelesaikan dosa dengan kekuatan sendiri, usaha sendiri, perbuatan baik dengan apapun itu adalah sia-sia. Dosa hanya bisa diselesaikan lewat penggantian, dan penggantian ini dilakukan oleh Yesus Kristus dengan mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa yaitu maut yang harus ditanggung oleh manusia. Ini bedanya. Jadi saya harap lain kali kalau ada yang bertanya, berdiskusi soal cara menyelesaikan dosa, saudara bisa menyampaikan itu. Itu sebabnya setiap hari Minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan berkata, aku percaya ada pengampunan dosa. Ini kalimat yang sangat penting. Aku percaya bahwa ada pengampunan dosa. Artinya, pengampunan dosa adalah sebuah anugerah, sebuah kemurahan Tuhan yang maha besar kepada kita melalui Yesus Kristus yang diutus dari sorga ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita yang harus dihukum. Mari saya ajak kita baca firman Tuhan dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian firman Tuhan. Ayat 23 sangat jelas mengatakan bahwa semua orang telah berdosa. Artinya dosa itu bersifat universal, bersifat global, tanpa kecuali. Ya, ini yang disebut dengan dosa keturunan, dosa Adam. Kalau saudara pernah dengar istilah dosa Adam, dosa keturunan, ya, bukan dosanya si Adam yang kita pikul hari ini, bukan, tapi dosa representatif. Adam berdosa, sebab itu secara representatif seluruh umat manusia adalah manusia yang berdosa juga. Seperti marga, saudara. Kalau ayahmu adalah marganya adalah Lim, maka kamu nanti lahir dapat marga Lim. Ya. Kalau seperti saya, ayah saya marga Fang, maka saya bermarga Fang. Ya. Kalau orang tuamu marganya si Tompul, maka anaknya si Tompul. Itu artinya turunan, representatif. Adam adalah manusia berdosa, sebab itu semua manusia dari keturunan Adam ini adalah manusia yang berdosa juga. Ini disebut dosa status. Hari ini ada sebagian manusia mengerti definisi dosa sebagai perbuatan yang melanggar hukum. Apa dosa? Dosa artinya melanggar hukum atau merugikan orang lain. Dan katanya hal ini disebabkan oleh pendidikan yang salah, lingkungan yang tidak baik, kejiwaannya tidak stabil, atau relasi sosial yang tidak sehat. Itu definisi sebagian orang hari ini tentang dosa. Suatu hari saya ketemu seorang bapak dan ngobrol-ngobrol, kemudian dia bilang, saya tidak berdosa, kenapa? Saya tidak pernah melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, saya gak pernah berdusta, gak pernah menipu, gak pernah berzina, gak pernah mencuri, gak pernah berbuat jahat, gak pernah melanggar hukum, atau saya merugikan orang lain, gak pernah tuh sepanjang hidup saya. Saya punya keluarga yang baik, relasi saya baik, pendidikan saya baik, keluarga saya juga sehat, relasinya kami itu sangat oke. Dosa apa? Saya gak punya dosa, gak ada dosa. Nah saudara, pengertian seperti ini adalah pengertian yang sangat dangkal. Konsep yang sangat dangkal tentang dosa. Pengertian yang lebih dalam dan seutuhnya mencakup dosa status. Seperti yang saya katakan tadi. Secara status, kita adalah keturunan Adam, kita berdosa. Dan status itu menghasilkan dosa potensial.
potensi, ya, masih di bawah daging kita. Ada di dalam otak kita, di dalam hati kita, walaupun belum jadi kenyataan, belum aktual, berpikir, ada dalam keinginan hatinya, itu pun sudah dosa, dosa potensial. Kemudian potensial itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Jadi ukurannya bukan hukum manusia, ukurannya adalah kebenaran dan kekudusan Allah. Jadi saudaraku, tidak ada seorang manusia pun yang tidak berdosa, universal semuanya. Itu sebabnya firman Tuhan tadi mengatakan dalam bacaan kita sebelumnya, bahwa kalau kamu bilang kamu tidak berdosa, kamu menipu diri sendiri. Kalau kamu bilang kamu tidak berdosa, kamu menuduh Tuhan itu pendusta. Sebab Tuhan bilang semua orang berdosa, kamu bilang kamu tidak berdosa, berarti kamu menuduh Tuhan itu pendusta dan salah. Semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak mencapai standar Allah. Itu sebabnya kita semua, saudaraku, semua kita membutuhkan pengampunan dosa. Nah, ayat 24 sampai 25, firman Tuhan berikan kita kabar yang baik. Walaupun manusia telah berdosa, walaupun telah kehilangan kemuliaan Allah, Tuhan Allah tetap mengasihi manusia dengan menyediakan jalan pendamaian. Dengan mengutus Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Menjadi pengganti, substitusi bagi kita. Nah, ada istilah membiarkan dosa-dosa, ayat 25, itu berarti melupakan. Bukan Allah, oh membiarkanlah kamu berdosa, gak apa-apa, tetap aja berdosa, bukan. Membiarkan dosa-dosa artinya tidak menghitung kembali. Tidak menghitung, memperhitungkannya lagi. Melupakan. Dengan kata lain, pengampunan dosa. Di dalam Yesus Kristus itu sempurna. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, sejauh timur ke barat. Dilupakannya segala pelanggaran dan dosa kita. Timur gak pernah ketemu barat, saudara. Ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan dosa kita yang diampuni akan dicampakkan ke dalam tubir-tubir laut yang dalam. Membiarkan, tidak memperhitungkannya lagi. Saudaraku yang kekasih, inilah anugerah yang besar, inilah kabar baik. Manusia tidak bisa menyelesaikan dosanya dengan usaha apapun. Dengan perbuatan baik, dengan filsafat, dengan ilmu pengetahuan. Dengan hukum-hukum manusia, dengan ajaran agama manapun. Segala usaha untuk menyelesaikan dosa yang dilakukan oleh manusia akan berakhir dengan sia-sia. Dosa hanya bisa diselesaikan dengan substitusi atau penggantian. Saudara, dosa itu ibarat racun. Ya, bila minuman saudara ya, tertetes satu tetes racun saja, saya yakin saudara tidak akan minum minuman itu. Saudara minta ganti yang baru. Walaupun kemudian waiter itu bilang, gak apa-apa Pak, cuma satu tetes racun, nanti saya tambahin yang lain deh. Saya masukin jus durian, saya masukin strawberry, saya masukin mangga, saya masukin alkohol. Dicampur-campur deh. Pasti kamu gak mau. Gak mau, satu tetes racun tetap racun. Ganti yang baru. Secara logika, ya, kita tidak mau minum lagi. Secara logis, racun setetes adalah racun. Apalagi dosa, saudara, itu lebih serius dari racun. Saudara tidak bisa berusaha sendiri untuk menyelesaikannya. Saudara membutuhkan pengganti. Pengganti untuk membayar hutang dosa saudara. Itulah sebabnya Kristus harus turun menjadi juru selamat ke dunia ini. Permisi tanya, sudahkah saudara mendapatkan pengampunan dosa dari Yesus Kristus yang menggantikanmu? Ayat 25 menegaskan bahwa saudara cukup beriman. Itu saja syaratnya. Hanya cukup beriman, gak usah bayar. Ayat 24 mengatakan cuma-cuma, gratis. Pengampunan dosa dari Tuhan Yesus itu gratis. Gratis bukan berarti pengampunan dosa itu murahan. Bukan. Justru terlalu mahal. Yesus membayar dengan nyawanya. Darahnya Yesus tidak ternilai. Sebab itu kita hanya terima dengan gratis. Pemberian karena kemurahan dan anugerah Tuhan.
Cukup beriman dan percaya. Tuhan Yesus, aku percaya kematian-Mu di atas kayu salib mengampuni dosaku. Dan kebangkitan-Mu di hari ketiga menjamin bahwa pengampunan itu sempurna. Dan aku diberikan jaminan hidup kekal. Saudaraku yang kekasih, tadi firman Tuhan mengatakan di 1 Yohanes 1:9, akuilah dosamu. Jangan berkeras hati mengatakan tidak berdosa. Jangan menganggap diri sok suci, sok benar, tapi akui dengan rendah hati. Itu sikap yang benar. Akuilah dosamu dan percaya kepada Yesus Kristus. Bila engkau belum mendapatkan kepastian pengampunan itu. Kalau malam ini engkau harus meninggal dan kamu tidak yakin dosamu diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus, dan dari hati saya yang paling dalam mengatakan, rendahkan hatimu, undang Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Akui dosamu dan beriman kepadanya. Lakukan hari ini juga. Jangan tunda sebab engkau tidak tahu hari besok. Lakukan hari ini juga. Katakan, Tuhan Yesus, aku mengaku aku manusia berdosa yang tidak bisa selamatkan diriku sendiri. Aku membutuhkan pengampunan dosa daripadamu. Maukah saudara melakukannya? Tapi bila saudara mengatakan, saya sudah menerima Pak. Saya sudah menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Saya bertanya, apa buktinya? Minimal saudara ada 2 hasil. Minimal ada 2 hasil atau 2 bukti bahwa saudara sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dosa dari Yesus Kristus. Yang pertama, berdamai dengan Allah. Berdamai dengan Allah. Roma pasal 3:25 menyebutkan Yesus Kristus yang mengampuni dosa kita itu disebut jalan pendamaian. Maksudnya apa jalan pendamaian? Maksudnya Kristus mendamaikan kita kembali dengan Allah Bapa. Mendamaikan kita dengan membayar keadilan Allah karena keberdosaan kita. Jadi status kita setelah diampuni itu berubah. Sebelum kita diampuni, status kita adalah musuh Allah. Sesudah diampuni, status kita berupa menjadi anak Allah. Sebelum diampuni, status kita adalah pendosa, sinner. Sesudah diampuni, status kita berubah menjadi orang yang kudus, saint. Sebelum diampuni, kita adalah terdakwa. Sesudah diampuni, diubah menjadi orang yang dibenarkan. Sebelum diampuni, kita harus binasa. Sesudah diampuni, kita menjadi orang yang menerima jaminan hidup kekal. Ini berdamai dengan Allah. Semua perubahan ini memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang sejati. Membuat kita punya rasa syukur yang dalam dan besar kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan kita diberikan hak istimewa, boleh menghadap Allah secara langsung. Langsung kata firman Tuhan. Gak ada lagi tirai pemisah antara kita dengan Allah. Kita boleh langsung berdoa kepada Bapa, kita boleh langsung menyembahnya, memujinya, berhubungan dengan Bapa. Tidak ada penghalang apapun melalui Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan pendamaian itu, pengantara kita kepada Bapa di sorga. Jadi kalau saudara hari ini mau ngaku dosa, gak usah cari pastor, gak usah cari pendeta, ya, gak usah cari imam, langsung saja. Tuhan Yesus mengatakan masuk ke kamarmu, kunci pintu dan berdoa langsung kepada Bapa di sorga. Ya, kalau saudara mau berdoa, cukup berdoa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus, satu-satunya pengantara. Saudara gak perlu berdoa dengan pengantara orang lain, dengan pengantara orang kudus, orang suci, malaikat, atau siapa saja, gak usah. Cukup melalui Yesus Kristus yang sudah mengampuni saudara dengan sempurna. Berdamai dengan Allah. Status yang baru ini, berdamai dengan Allah, juga mengubah sikap kita. Kalau saudara mengatakan saya sudah diampuni, saya mengalami pengampunan dari Tuhan Yesus, maka buktinya adalah sikap saudara terhadap dosa berubah. Dulu mencintai dosa, sekarang membenci dosa. Dulu hidup dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran firman Tuhan.
menghindari dosa. Dulu menikmati dosa, sekarang menyesal kalau jatuh dalam dosa. Dulu bangga dengan dosa, sudah dosa masih bangga lagi kan? Sekarang bertobat dari dosa. Malu, bukan bangga. Jadi ada perubahan sikap. Bisa dilihat dari itu. Kalau saudara berdosa, kemudian cerita-cerita ke orang lain, lalu bangga, wah hebat lu, gue nipu gak ketahuan, ya gue bohong gak ketahuan, dusta gak ketahuan. Saudara tidak mengerti soal pengampunan, saudara belum sungguh-sungguh menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Permisi tanya, bagaimana sikapmu terhadap dosa selama ini? Adakah kamu semakin sensitif terhadap teguran Roh Kudus, terhadap bimbingan Roh Kudus, sensitif di dalam hatimu, sensitif dalam hidupmu, khususnya ketika iblis mencobamu dan iblis menggodamu untuk berbuat dosa. Sensitifkah kamu mendengar teguran dari Roh Kudus? Waktu melayani di Indonesia, suatu kali saya visitasi seorang bapak. Diajak visitasi seorang bapak yang sakit kanker cukup parah. Ya, kelihatannya tidak ada harapan. Saya diajak untuk datang berdoa, kalau bisa mohon mujizat Tuhan. Tapi setelah ketemu Bapak itu, saya lihat wajahnya, kemudian saya ajak dia bicara. Saya katakan, kalau malam ini kamu harus meninggal, kamu yakin masuk surga? Kamu yakin kamu diampuni? Lalu Bapak itu tersenyum. Sedikit saja, dia bilang, iya Pak, saya yakin. Saya katakan, yakin 100%, kenapa kamu yakin? Apa yang membuatmu yakin? Dia katakan, saya telah beriman kepada Tuhan Yesus, dan saya telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan Yesus. Wah, hati saya bersyukur. Ya, dia cukup mantap dalam iman dia. Saya bilang, puji Tuhan. Kalau begitu Bapak tidak takut mati dong. Kalau maut itu datang menjemput. Dia katakan, tidak Pak. Saya tidak takut mati. Kalau Tuhan memanggil saya harus meninggal, saya siap. Justru yang saya takut itu adalah menahan sakit dari penyakit ini loh Pak. Itu yang lebih menakutkan. Saya tidak tahan sakit. Tolong doakan saya. Wah, hati saya lega. Singkat cerita, kemudian saya meneguhkan keselamatan Tuhan Yesus dalam dirinya, dan kami berdoa. Doanya lega sekali, doanya tenang sekali, damai sekali. Gak ada ngotot, memaksa Tuhan harus sembuh, memerintah Tuhan harus sembuh, enggak. Begitu lega, begitu tenang, begitu berserah sepenuhnya, apapun keputusan Tuhan, karena dia sudah siap menghadapi apapun bersama Tuhan Yesus, bahkan menghadapi maut. Nah saudara, ini sebuah perubahan, contoh perubahan yang nyata dari seseorang yang menerima pengampunan dosa yang sempurna dari Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera di situ, ada sukacita, ada kekuatan menghadapi apapun, ada rasa syukur, tidak cepat mengeluh, cengeng, marah-marah, kecewa, dan menuduh Tuhan yang macam-macam, tidak. Tapi berserah sepenuhnya, bahkan kalaupun maut menjemput, dia siap. Permisi tanya, hari ini saudara siap gak? Kalau malam ini saudara dipanggil, siap gak? Atau minggu depan, siap gak? Kalau doa saudara belum dijawab, saudara siap gak? Percaya, tetap percaya, Yesus tuh Tuhan dan Yesus tidak pernah salah. Ada sebuah perdamaian dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi. Sebab tidak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari Kristus dan kasih-Nya. Amin. Yang kedua, tanda kedua atau bukti kedua. Berdamai dengan sesama. Tadi yang pertama berdamai dengan Allah. Itu adalah hubungan vertikal. Sekarang berdamai dengan sesama. Ini adalah hubungan yang horizontal. Hubungan vertikal yang benar akan menghasilkan hubungan horizontal yang benar. Kalau hubunganmu dengan Allah itu benar, berdamai dengan Allah, maka dampaknya adalah hubunganmu dengan manusia pun benar.
Pengampunan dosa yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib menghasilkan perubahan hidup yang nyata, yang bisa dinikmati oleh orang lain. Tadi di dalam ayat pembimbing Roma pasal 12 ayat 1 dan kedua, Rasul Paulus mengatakan, demi kemurahan Allah, anugerah Allah yang kamu terima, persembahkan hidupmu, persembahkan seluruh hidupmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Bukan persembahan yang mati seperti perjanjian lama, tapi yang hidup. Hidup bagi Tuhan itu jauh lebih penting daripada mati bagi Tuhan. Hidup bagi Tuhan jauh lebih sulit daripada mati bagi Tuhan. Sebab itu proses yang panjang sampai nafas saudara yang penghabisan. Dan Alkitab mengatakan jangan kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubah, ditransform. Pikiranmu, jiwamu, hatimu, perbuatanmu semuanya diubah untuk mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Itu bukti yang kedua. Saya ingat pernah baca sebuah cerita seorang petani di Australia. Ya. Petani ini tidak suka dengan anjing, tapi anaknya punya 2 ekor anjing. Dia tidak suka dengan anjing peliharaan itu. Dia suka memukul, menggampar, menendang, nggak kasih makan atau makan makanan sisa yang tidak baik. Anjingnya nggak boleh ada di rumah, harus tinggal di luar rumah. Bahkan musim dingin di luar rumah. Ya, jadi petani ini benci dan sedikit kejam terhadap 2 ekor anjing peliharaan itu. Suatu hari di musim dingin, Pak petani ini pulang dari ladangnya. Entah gimana tidak sengaja, waktu kembali dari ladang menuju rumah, dia terjatuh ke dalam sebuah sumur yang sudah kering, yang digali di tanah itu. Cukup dalam, dia gak bisa keluar, gak bisa menolong dirinya, dan petani itu kemudian berteriak minta tolong, tolong. Siapa yang bisa menolong saya masuk lubang sumur. Gak ada yang mendengar saudara, sebab ladangnya itu rumah-rumah cukup jauh satu dengan yang lain, gak ada yang mendengar. Tapi untunglah ada 2 ekor anjing dia yang ada di luar rumah itu mendengar. Dan kedua anjing itu dengan segera sigap berdua berlari menuju suara itu. Dan lihat, tuannya masuk sumur. Entah bagaimana dengan cara anjing ya bisa menolong sang petani keluar dari lubang itu. Luar biasa. Dalam hal ini, saya yakin, dalam hal ini ya, anjing lebih baik dari manusia. Coba itu kalau tadinya manusia yang disiksa, ya, yang dikejamin, yang dibully, ya, yang suka ditendang, dipukul. Kalau saudara gimana? Lihat tuh, bosmu masuk lubang, mampus lu ya. Sekarang kamu itu kualat, suka maki-maki, marah-marah, gaji gak naik, salahin gue melulu. Sekarang lu celaka, mampus lu. Bila perlu tutup dengan tanah, matikan sekalian. Manusia suka balas dendam, manusia suka sakit hati. Dalam hal ini, anjing tidak menyimpan kepahitan, tidak menyimpan dendam dan benci. Dia bisa dengan cara anjing berdua menolong sang Tuhan yang jahat, yang kejam, yang sadis, keluar dan selamat. Wow, betapa senang petani itu. Begitu ditolong dia langsung peluk itu anjing. Perubahan terjadi 180 derajat sejak hari itu, sejak nyawanya diselamatkan. Dia peluk itu anjing, dia sayang anjingnya, dia mandiin anjingnya. Tiap hari dia sampoin. Anjing sekarang bukan tinggal di luar rumah, di dalam rumah. Bahkan boleh tinggal sama dia di dalam kamar, tidur bareng dia di ranjang. Luar biasa ya. Sekarang bisa anjing itu makan bersama dengan dia di meja makan. Wah, makan bersama makanan yang sama. Dulu makanan sisa buang sama anjing, sekarang makan sama-sama, anjing gak habis sisa, dia pun mau makan. Luar biasa ini petani. Berubah 180 derajat. Sayang banget. Ini baru cerita, saudara, ini sebuah contoh saja. Diselamatkan nyawanya dan berubah. Nah, kalau hari ini Kristus sungguh mengampuni kamu. Kamu sungguh merasakan dan mengalami Yesus memberikan nyawanya bagimu. Perubahan apa? Permisi tanya, sungguhkah hidupmu selalu bersyukur dan begitu mencintai Tuhan? Kamu mempersembahkan seluruh hidupmu. Tuhan minta pun kamu kasih. Seluruh hidupmu.
menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hidup yang berbeda dengan dunia. Dunia munafik, dunia egois, dunia berdosa melawan kehendak Allah. Saudara diubahkan tidak seperti dunia. Berubah. Dalam keluarga misalnya hubungan suami istri lebih mesra, lebih baik, lebih akrab. Terhadap orang tua saudara agak bicaranya bentak-bentak. Terhadap anak saudara tidak kasar. Ya. Terhadap mertua, terhadap menantu, cucu, saudara-saudara dalam keluarga, perubahan, ada relasi yang lebih indah. Di sekolah, dari kampus misalnya, kamu bicara dengan guru, bicara dengan teman, sikap dan perbuatanmu terhadap mereka, juga karyawan sekolah, ada perubahan. Di gereja misalnya, dengan saudara-saudara seiman, dengan orang-orang baru, dengan siapa saja, sesama rekan kerja, kita bisa harmonis, kita bisa saling mengasihi, memperhatikan satu dengan yang lain. Di tempat kerja misalnya kalau kamu bos, bagaimana kamu bicara dengan karyawan? Berubah gak? Karyawan kepada bos bagaimana? Sesama rekan kerja, ada sesuatu yang lebih indah, lebih baik, lebih benar. Di tempat-tempat umum misalnya, terhadap siapa saja. Perkataan dan perbuatan, sikapmu kalau order makanan di restoran, terhadap waiter, tips yang kamu kasih, kalau parkir, apa saja. Apakah dunia ini tahu, dunia sekitarmu tahu, kamu orang Kristen. Kamu adalah seseorang yang menerima pengampunan dosa itu. Kamu telah percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah dunia tahu? Apakah mereka bisa melihat? Ada perbedaan 180 derajat dengan dunia ini. Saudaraku, perubahan hidup ini adalah pekerjaan seumur hidup. Yang terus-menerus harus digumulkan, dipikirkan, diperjuangkan, dan dilakukan setiap hari sebagai proses pengudusan dalam mentaati bimbingan, pimpinan, dan gerakan Roh Kudus dalam hatimu. Saya harap kita semua, saudara dan saya, semakin hari semakin diubah, dan menyerupai Kristus yang menjadi juru selamat dan teladan kita. Saudara, masih ada satu tanda lagi dari orang yang berdamai dengan sesama, yaitu dimampukan untuk mengampuni orang lain dan mengasihi orang lain. Termasuk mengampuni musuh yang tidak saudara sukai. Termasuk mengampuni orang-orang yang kamu anggap tidak layak untuk dikasihi. Tuhan memampukan saudara untuk bisa mengampuni dan mengasihinya. Sebab apa? Sebab di mata Tuhan tidak ada satu manusia pun yang dianggap tidak layak untuk dikasihi dan diampuni. Mari kita baca Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Wow, ini peringatan yang sangat-sangat serius. Peringatan yang sangat-sangat penting dari Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh menerima pengampunan dosa yang tidak bersyarat, yang sempurna itu dari Tuhan Yesus, kita pasti, bukan mudah-mudahan atau semoga, tapi pasti akan dimampukan oleh Tuhan, oleh kuasanya untuk mengasihi dan mengampuni orang lain. Kalau Tuhan sudah melupakan semua kesalahan kita, maka kita pun dimampukan untuk bisa melupakan kesalahan orang lain. Oh, ayat ini bukan berarti Bapa di sorga itu suka hitung-hitungan nih ya. Bapa di sorga itu melakukan apa yang manusia lakukan, ikut-ikutan. Manusia tidak mengampuni, Bapa juga tidak mengampuni. Bukan itu maksudnya, bukan itu. Tapi ini adalah sebuah konsekuensi logis. Kalau saudara tidak bisa mengampuni, logikanya apa? Saudara belum pernah menerima pengampunan yang sempurna itu. Itu konsekuensi logis. Kalau saudara tidak bisa mengasihi, tandanya saudara belum pernah menerima kasih yang dari sorga itu. Konsekuensi logis.
Jadi kalau sungguh menerima pengampunan, kita akan dimampukan untuk bisa mengampuni. Permisi tanya saudara-saudaraku, adakah orang-orang tertentu dalam hidupmu yang kamu benci? Yang telah menyakiti hatimu mungkin, membuat kamu sakit hati, pahit hati, ya, dan tidak bisa mengampuni, tidak mampu dan tidak mau sekaligus untuk mengampuninya. Mohon Tuhan menolong saudara. Minta hari ini juga, Tuhan, berikan aku kemampuan dan kekuatan itu. Atau sebaliknya, saudara yang bersalah kepada orang lain, tapi tidak merasa bersalah, ya, berkeras hati, tidak mau rendah hati belajar minta maaf, minta kekuatan, jangan gengsi. Ya. Minta kekuatan, Tuhan menolong supaya gengsimu diturunkan. Kan aku lebih tua, kan aku lebih terhormat, kan aku ini lebih tinggi generasinya. Masa minta maaf sama yang rendah? No. Di mata Tuhan kita semua sederajat. Belajar rendah hati untuk minta maaf atas kesalahan saudara. Saya ingat dulu ada seorang teman, ya, sama-sama di Pemuda. Ya, dia pernah kesaksian dan cerita di depan teman-teman. Dia katakan, saya itu benci sekali dengan papa saya. Papa saya tidak tanggung jawab, tidak memelihara keluarga. Papa saya kasar, sadis, ya, tidak care. Dan saya bertekad, sejak saya masih kecil itu, saya akan membencinya seumur hidup dan tidak akan mengampuni kesalahannya. Saya bawa terus sampai saya lulus dari kampus, sampai saya bekerja, saya tidak bisa mengampuni dia. Saya benci, saya tidak pernah mau bicara dengan dia, tidak mau melihat dia. Tapi ketika suatu hari saya mengenal Tuhan Yesus, saya menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Saya menerima cinta kasih Tuhan Yesus. Saya menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya diberikan kekuatan. Hati saya diubah, dilembutkan. Tadinya begitu keras, dilembutkan oleh Tuhan. Dan saya dimampukan untuk bisa mengampuni ayah saya dan mengasihinya. Tuhan serasa berbisik kepadaku mengatakan, bukankah dosamu sudah kuampuni? Bukankah di mataku ayahmu juga layak diampuni? Sejelek dan sejahat apapun, bukankah dia ayahmu? Oh, hati saya luluh. Dan kemudian saya memaafkan ayah saya, mengampuni seluruh kesalahannya dan melupakannya, dan belajar mengasihinya. Saudaraku, ini sebuah contoh yang baik, bukan? Contoh yang konkret, contoh yang indah, bahwa hanya oleh kasih karunia Tuhan, oleh kekuatan yang datang dari Tuhan, hati yang keras bisa dilembutkan, hati yang gengsi bisa direndahkan. Hati yang pahit bisa dibuat jadi manis. Hati yang sakit bisa disembuhkan. Saya tidak tahu hari ini apakah saudara ada relasi-relasi yang belum beres dalam keluargamu. Ada orang-orang yang kamu benci sedemikian rupa sampai kamu tidak mau dan tidak mampu mengampuni dia dan mengasihi dia. Engkau bawa terus sakit hati dan pahit hati itu. Hari ini demi nama Tuhan Yesus yang sudah mengampunimu secara sempurna, berdoa kepadanya dan memohon kepadanya, katakan, Tuhan, lembutkan hatiku dan mampukan aku untuk bisa mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, sebagaimana Engkau lebih dulu mengampuni aku dan mengasihi aku. Amin. Saudaraku yang kekasih, ketika tiap minggu kita mengatakan, aku percaya pengampunan dosa. Setiap kali kamu baca pengakuan iman rasuli, pengampunan dosa, biarlah saudara punya pengertian yang lebih dalam. Saudara punya hati yang bersyukur, diingatkan selalu bersyukur untuk pengampunan yang diberikan Tuhan, untuk keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, sekaligus memohon kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengampuni orang lain dan mengasihi orang lain sampai nafasmu yang penghabisan bertemu dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, jika hari ini
Kau belum sungguh-sungguh yakin keselamatanmu, kau belum sungguh-sungguh yakin kau diampuni, berdoalah kepada Tuhan Yesus. Ikuti doa saya, satu kalimat demi satu kalimat. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau mau menggantikan aku, menggantikan hukuman dosaku. Dengan mulut aku mengaku, dengan hati aku percaya, Tuhan Yesus adalah Juru Selamatku dan Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan bertekad. Amin. Bapa di sorga, hamba-Mu bersyukur untuk teman-teman yang menerima Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, ya Tuhan, hamba-Mu berdoa, bagi semua yang sudah percaya dan menerima pengampunan, tolonglah dan kuatkan kami satu persatu, mampukan kami belajar mengasihi dan mengampuni sesama kami. Sebagai sebuah proses pengudusan sepanjang hidup ini sampai kami bertemu dengan Tuhan. Berdoa bersyukur dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus dosa kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah yang hidup selama-lamanya. Amin.